Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami, Engkaulah penolong dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau. Mari Roh Kudus pimpin kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. 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 Engkaulah penolong kami Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu di dalam kasih Kristus. Untuk itu, kita akan memakai pertemuan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, sebelum itu kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong hantar kami pada suatu pengertian yang betul, supaya dengan pengertian ini kehidupan rohani kami terus ditingkatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu setelah Mazmur, Amsal, terus Pengkhotbah. Ya, saudara. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 ya. Saya bacakan ya, saudara. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saudara-saudara, yang saya ingin tekankan bukan segenggam atau 2 genggam. Ya. Sing penting di sini yaitu ketenangan. Ya. Tenang. Di dalam bahasa Ibrani, tenang itu disebut nahat. Nahat yang artinya juga tenang, istirahat, ya. Seluruh perhatian kita terfokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Tenang ini saudara, ya tadi saya katakan, nek bahasa aslinya itu nahat, yang berarti istirahat, ya, atau fokus, terarah. Nah, kata-kata ini sebetulnya maksudnya kita ini
seringkali ya saudara, di dunia ini tidak ada orang yang hidupnya tenang, tidak ada. Yang tenang betul tidak ada. Karena di dunia ini memang tidak ada ketenangan. Ya? Orang kaya belum tentu tenang. Orang kuat belum tentu tenang. Ya. Orang pintar belum tentu tenang. Lantas mana di dunia ini yang bisa memberi ketenangan? Lagi sekali saya katakan, tidak ada ketenangan di dunia ini. Oleh sebab itu, di dalam bahasa Ibrani disebut nahat. Nahat itu jadi istirahat. Upamanya ya, mobil itu kalau istirahat, mobilnya itu mesinnya berhenti, ya sudah berhenti. Terus sing punya mobil itu membersihkan, mobilnya dibersihkan, pumpung tenang, mobilnya dibersihkan sampai bersih. Segala kebutuhan mobil itu diteliti sudah cukup apa belum. Misalnya bensinnya, atau bahan bakarnya, atau olinya, dan sudah diatur pada waktu dia tenang. Sebab kalau pada waktu tenang itu mobil tidak diperiksa, kalau perlu ketandapan saudara, bensinnya tidak ada dan sebagainya, ya. Nah, tenang dengan arti nahat itu berarti istirahat. Lah di dalam istirahat itu, di dalam kata nahat itu kita fokus. Kita fokus. Fokus kepada siapa? Fokus kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, kalau kita hidup ya saudara, tidak ada ketenangan. Di mana kita bisa dapat ketenangan? Yaitu kalau kita mengerti Alkitab ini. Ya, kalau kita mengerti Alkitab ini, maka Alkitab ini kalau kita fokus, ya, pikiran kita terarah kepada Tuhan, maka Alkitab itu memberikan kita ketenangan. Ya, seperti kita baca ini, tenang. Orang yang tenang itu saudara, ya, cara berpikirnya juga teratur. Ya. Coba perbandingannya ya saudara. Kita lihat perbandingannya ya tentang tenang ini di dalam
Amsal pasal 14. Ya, kita lihat perbandingannya. Amsal pasal 14, ya, ayat yang ke-29 sampai 30. Amsal pasal 14 ayat 29 sampai 30, ya. Saudara dengarkan. Orang yang sabar jadi tenang, ya. Istirahat, sabar. Dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Bandingkan ya, orang yang sok gampang emosi. Nanti kan tindakannya itu banyak salah. Sebab dia terlalu emosi. Tetapi orang yang sabar, orang yang tenang, orang yang terfokus kepada Tuhan, dikatakan di sini besar pengertiannya. Jadi punya pengertian yang besar. Upamanya menghadapi masalah, ya. Orang yang emosional, emosinya sehingga untuk mengatasi masalah itu sering keliru-keliru. Tetapi orang yang ada nahat, ada ketenangan, ada fokus kepada Allah, ada di sini sebut kesabaran. Dia bisa dengan tenang, itu pikirannya tajam. Ya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah itu berarti emosional, ya. Membesarkan kebodohannya. Jadi orang yang bodoh itu tindakannya itu tidak benar, ya saudara. Lalu ayat yang ke-30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi orang yang tenang itu, saudara, itu berarti hatinya tenang. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan hati yang tenang? Yaitu dari Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dekat baik Tuhan. Supaya kita dapat hati yang tenang. Menghadapi apapun juga. Kesusahan, penderitaan, bahaya, penyakit, dan seterusnya. Kita tenang. Dan dengan ketenangan ini, kita fokus kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Ya, oleh sebab itu, saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya saudara dan saya ini menghadapi dunia sekitar kita itu. Aduh, dunia ini penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, bahaya, macam-macam bahaya. Baru saja kita mentas dari COVID-19.
Oh, itu sangat bahaya sekali. Jutaan manusia seluruh dunia ini direnggut oleh COVID-19 ini, saudara. Ya. Semua di dunia ini menderita, takut, khawatir, gelisah, tidak ada ketenangan. Tetapi orang yang takut kepada Tuhan, dia memperoleh ketenangan. Ya, mari kita berdoa, minta Tuhan, ajarkan aku hidup di dalam ketenangan di dalam Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami telah mendengar sedikit renungan. Memang kami di dunia ini sering mengalami macam-macam permasalahan, tidak ada ketenangan. Tetapi satu-satunya ketenangan yaitu kalau kami bisa fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.